Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman sudah hadir. Kita di acara Dialog Sosbud yang akan dimoderasi oleh Mbak Iskun, insya Allah. Saya tidak panjang lebar. Pertama saya dari FTA mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Wahab yang sudah bergabung dengan kami di sini. Terima kasih, Prof. Juga kepada yang terhormat dan tersayang nih, Prof. Suteki disayang karena banyak penggemarnya di ini nih, di WhatsApp Forum Tanah Air. Masya Allah. Terima kasih, Prof. Suteki. Always. Thank you very much. Ya. Oke, Mbak Iskun, saya nggak berlama-lama. Monggo dimulai. Pak Helmi udah siap ya untuk Prof. Wahab ya? Siap. Oke. Monggo, Mbak Iskun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammadin Abdillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat seperjuangan Forum Tanah Air dari berbagai wilayah. Malam ini kita sudah berkumpul di sini. Saya Iskun Darti di Yogyakarta dari Forum Tanah Air Chapter Indonesia. Pertama-tama saya akan menyapa lebih dulu teman-teman kita yang paling malam dan paling pagi. Selamat malam yang di Eastern Australia, meliputi Sydney, Brisbane, dan juga Melbourne. Tentunya di sana saat ini sudah pukul 12 malam. Mudah-mudahan tidak pada ketiduran dan tidak ngantuk. Mari malam minggu ini kita begadang bersama Forum Tanah Air. Kemudian yang paling pagi yaitu di pantai barat Amerika di West Coast. Tentunya di sana jam 6 Cak Solah ya. Jam 6 pagi. Okay. Selamat bangun dari mimpi indah bersama Forum Tanah Air. Matur nuwun. Saya juga ingin menyapa teman-teman kita yang berada di pantai timur Amerika di East Coast USA. Selamat pagi, mudah-mudahan Mas Tata, Mbak Popi, dan lainnya sudah pada sarapan. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, juga di Eropa, di United Kingdom, Mbak Marlina, selamat siang semuanya. Lalu di Asia Pasifik, dan terakhir Indonesia, selamat malam semuanya. Semoga yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah sudah hadir juga malam ini narasumber kita yaitu Profesor Dr. Rahmat Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Prof. Wahab ini cuma di Jogja. Tadi sudah kenalan ya, Jok. Saya ada di Prof. Saya ada di Godean. Prof. Wahab ini spesialisasinya pada bidang pendidikan anak-anak berbakat. Pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan pernah juga sebagai Ketua Tanfitriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekaligus beliau juga salah satu presidium dari kami. Beliau ini dikenal sebagai NO garis lurus ya, Prof. Mohon maaf kalau salah, nanti saya dibenarkan. Mantap. Yang narasumber kita yang kedua adalah Profesor Dr. Suteki SHM Hum. Beliau adalah guru besar pada Universitas Diponegoro Semarang dan sangat dikenal sebagai pakar ilmu hukum, sosiologi hukum dan filsafat Pancasila, nggih, Prof. Nggih, leres. Leres. Dan mohon maaf, tulisannya yang menurut saya kontroversial yaitu tentang khilafah, nggih, Prof, yang membuat heboh. Masya Allah. Nggih. Beliau ini juga sangat aktif mengirimkan tulisan-tulisannya di WAG Forum Tanah Air. Matur suwun sangat, Prof. Terima kasih atas semua kontribusinya selama ini. Nggih. Mohon maaf juga kalau saya ada salah, mohon diluruskan juga, Prof. Kami Forum Tanah Air juga sangat berharap
pada Profesor Rahmat Wahab. Mudah-mudahan berkenan juga nantinya bergabung bersama FTA untuk memberikan pencerahannya kepada kita semua, Nggih Prof. Matur suwun sebelumnya. Insya Allah kedua narasumber kita ini akan memberikan ilmunya dan pencerahannya tentang pengaruh komunisme pada dunia pendidikan yang diprakasai oleh Forum Tanah Air dari Komite Sosial Budaya dalam acara Dialog Sosial Budaya. Sebelumnya, saya akan sedikit memberikan gambaran lebih dulu tentang diskusi kita malam ini, yaitu saat ini disinyalir paham komunis telah mulai bangkit kembali. Walau kehadirannya tidak bisa dibuktikan, tapi sangat bisa kita rasakan. Indikasinya tidak hanya hilangnya dan kurangnya beberapa pelajaran tertentu di sekolah dasar dan menengah, akan tetapi disinyalir juga masuknya materi paham komunis pada buku-buku pelajaran. Pelajaran sejarah Indonesia yang sejatinya sangat penting untuk dipelajari, dipahami, dan dimengerti oleh setiap generasi penerus juga sudah mulai hilang. Walau diganti dalam bentuk yang lain, namun tentunya itu sangat berbeda karena ini akan mengaburkan sejarah kelam hadirnya komunisme di Indonesia. Pelajaran-pelajaran seperti PKN, P4, PMP, atau semacamnya, begitu juga pendidikan agama sebagai pelajaran untuk mendidik dan membentuk watak nasionalisme, akhlak dan budi pekerti, jam pelajarannya juga sudah mulai dikurangi, dipersempit dengan alasan disederhanakan. Sehingga sedikit demi sedikit hal ini akan terkikis dan bisa juga pada saatnya nanti akan habis. Peran media sosial yang begitu terbuka sangat strategis sebagai alat propaganda juga punya andil besar dalam penyusupan paham komunis di Indonesia. Apakah semua ini merupakan indikasi bahwa pengaruh paham komunis mulai berperan dalam pengambilan kebijaksanaan di tanah air? Kita simak pemaparan dan ulasan dari para narasumber kita yang hadir malam ini. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa diskusi ini akan kita bagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pemaparan dari para narasumber, dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Saya mohon nanti yang ingin bertanya raise hand lebih dulu ya. Jangan lupa itu. Dan terakhir kita nanti akan minta closing statement dari kedua narasumber yang hadir. Baiklah, kita mulai dulu dari Profesor Rahmat Wahab. Monggo Prof, saya persilahkan untuk pemaparannya. Mohon maaf, waktu 15 menit. Kami persilahkan. Prof. Wahab. Prof. Rahmat Wahab, mungkin itu dibuka dulu mic-nya. Baik, sudah ya? Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Iskut sebagai moderator yang sangat saya hormati, Mas Tata dan kawan-kawan sebagai pengurus FTA yang saya hormati pula, wabil khusus Profesor Suteki yang sangat saya hormati dan para peserta dan partisipan yang selalu dimuliakan Allah SWT. Pertama, atas nama pribadi dan pengurus kami yang ada di Jakarta, ingin menyampaikan dan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan pada kita, sehingga kita bisa memenuhi hajat ini. Dan mudah-mudahan Allah meridhai apa yang menjadi hajat kita semua. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap turun atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan pada kita, mudah-mudahan kita pada saatnya nanti mendapat syafaat darinya. Amin. Selanjutnya tentu kepada pengurus FTA dan segenap
teman-teman dan hadirin, dan juga Prof. Suteki atas kebersamaannya pada malam hari ini dan pada pagi hari ini atau dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, menjadi komitmen kita untuk sharing bersama-sama, kita mendapat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa Indonesia. Atas nama pengurus tentu saja mendapatkan penghormatan dari panitia yang saya ingat betul pada malam tanggal 18 itu semuanya sudah dari beberapa perwakilan menyambut kehadiran KMI ini dengan penuh sikap positif, sehingga ini menjadi amanah yang besar bagi kami untuk menjaga baik hari ini maupun ke depan. Tidak mudah karena tantangan di sana-sini sudah diketahui bahwa kami dipandang sebagai institusi yang di luar pemerintah, yang dipandang paling potensial untuk dicermati, bahkan juga berbagai kegiatan tidak sedikit yang selalu mendapatkan halangan atau gangguan yang alhamdulillah atas doa semuanya bisa kita lalui dengan baik. Baik, saya mendapat amanah untuk sharing materi ini, yaitu paham komunisme dalam dunia pendidikan. Tentu membahas tentang paham komunisme dalam dunia pendidikan, kita tidak bisa bicara melompat supaya kita bisa menangkap secara keseluruhan. Tentu kita harus membahasnya secara historis, karena pemahaman yang tidak historis atau ahistoris bisa terjadi distorsi di antara kita. Waktunya karena terbatas, mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan waktu ini dengan seefisien mungkin. Jadi perlu dimaklumi bersama, mohon ini untuk paparannya bisa di-sharingkan Mas Hilmi ya. Ini belum ditampilkan ini, sharing paparannya. Ya baik. Bahwa pendidikan nasional seharusnya dibangun dengan landasan ideologi Pancasila untuk mencapai bangunan insan yang Pancasilais. Jadi konsistensi ini penting supaya kita ingin menghadirkan Pancasila, maka landasan Pancasila, nilai Pancasila perlu kita pegang dengan baik mulai dari konsep maupun sampai pada implementasinya dan sampai pada evaluasinya. Bahwa perjalanan kita untuk mengantarkan kita tidak bisa lepas dari pengaruh nilai-nilai global, karena kita tidak berada di dunia yang hampa ya. Karena itulah termasuk bagaimana pendidikan kita ini dalam kaitannya dengan masuknya paham komunisme, baik itu mereka atau paham komunisme itu mewarnai maupun ditiadakan dari proses perjalanan pendidikan kita dalam rangka menuju tujuan nasional. Selanjutnya bahwa untuk mewujudkan pendidikan nasional itu tentu tidak bisa kita capai dengan mudah tanpa ada dukungan materi dan proses pembelajaran dengan dukungan model-model pendidikan yang relevan. Sehingga apa yang kita inginkan untuk pendidikan nasional itu bisa kita capai dengan baik, dengan tetap memperhatikan perkembangan ITEP yang selama ini, belakangan ini yang sangat mendominasi adalah kehadiran teknologi informasi dan juga pengaruh global yang selalu menyertai dalam proses pendidikan kita. Dan juga di era reformasi ini juga tidak bisa dipungkiri adanya keterbukaan yang kita mulai dari tahun 98 yang saya maksudkan 1998 ini diam-diam berimbas masuknya paham komunis yang secara langsung atau tidak langsung mewarnai pendidikan kita. Yang dulu kita terjauhkan, hampir tidak pernah terdengar namanya paham komunisme, tapi justru sehabis reformasi karena adanya keterbukaan
kita tahu bahwa Pak Habibie sebagai presiden yang melanjutkan Pak Harto waktu itu melepaskan semua tahanan politik itu yang dimanapun berada, mereka dibebaskan karena terkait dengan hukum yang terkait dengan sanksi, terkait dengan perpolitikan. Jadi yang disisakan adalah yang tahanan yang sifatnya kriminal. Dan itu diam-diam secara berangsur-angsur mereka melakukan konsolidasi, baik sesama mereka maupun dengan kader-kadernya ataupun dengan anak cucunya. Dan sekarang sudah kita rasakan, termasuk juga kita lihat bagaimana waktu itu karena Orde Baru itu adalah satu orde yang ingin menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen, akhirnya diidentikan bahwa sehabis Orde Baru, era reformasi, kita tidak perlu lagi Pancasila. Nah, inilah yang menarik. Apa yang terjadi? Ya sekarang kita lihat bagaimana masyarakat yang ada sekitar termasuk generasi milenial. Nah, untuk bisa memahami bagaimana paham komunisme itu bisa masuk atau tidak bisa masuk, atau kita rasakan atau kita tidak bisa rasakan, ini tentu sangat terkait pada pemahaman kita. Apa itu komunis? Nah, komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Jadi artinya bukan hanya bersifat abstrak saja sampai pada realitas sosial yang ini terfokus pada terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial. Ya inilah yang dulu kita sering dengar adalah sama rasa, sama keras, sama rata dan sama rasa. Next. Jadi bagaimana kehidupan bersama itu lebih diutamakan daripada memberikan kesempatan pada perkembangan individu yang mereka memang punya individual differences. Nah, adapun dasar ideologi komunisme, kita tahu komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis seluruh dunia. Jadi sebenarnya tidak bisa ada sesuatu yang ada apa itu? Ini ada semua keberadaan partai komunis di seluruh dunia tidak bisa lepas dari pengaruh nilai-nilai Marxisme dan Leninisme, dan ini tentu menjadi karakteristik umum yang dimiliki oleh partai komunis. Komunisme sebagai anti kapitalisme, kita tahu bahwa bagaimana perlawanan antara Rusia dan Amerika yang merupakan representasi dari komunis dan kapitalisme, ini terasa sekali di saat itu. Bagaimana mereka mengambil alian kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Jadi komunisme betul anti terhadap keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu bahwa individu tidak punya hak untuk memiliki kekayaan yang mereka obsesikan, dan kekayaan itu harus dibagi rata antar warga yang ada. Dan inilah yang dulu waktu zaman PKI, ingat saya itu para aktivis PKI pada lari ke sawah, yang tidak punya sawah pun juga bisa merasakan untuk memanen penghasilan atau hasil tanaman yang dimiliki oleh orang yang kaya yang di desanya itu. Itu dibagikan pada rakyat. Jadi hampir real yang kita rasakan pada zaman itu. Ya, selanjutnya langsung saja
bagaimana perkembangan komunis yang ada terutama di Cina. Jadi yang menarik bahwa komunis di Cina ini ada semacam modifikasi yang dikaitkan dengan apa yang filsafat kuno yang dimiliki oleh Tiongkok. Ya. Kalau sebelumnya itu bertumpu pada para buruh, ya, tapi di Cina lebih pada petani. Jadi inilah yang menjadi beda antara komunisme yang berasal dari Rusia dan dari Cina. Walaupun belakangan kita dengar bahwa Cina sekarang tidak lagi didominasi oleh spirit komunisme, tapi diam-diam kapitalisme sudah menguasai di seluruh wilayah daratan Cina. Tapi nilai-nilai komunisme tetap masih dirasakan dan menguasai kehidupan masyarakat Cina. Komunisme, bagaimana dengan komunisme di Indonesia? Nah, kita tahu bahwa sebenarnya terkait dengan perjalanan komunisme itu sendiri bermula dari Surabaya, dan Surabaya tentu diawali dari para buruh yang aktif di perkeretaapian, ya. Jadi para aktivis yang ada di PJKA, ya, kalau kita ketahui sekarang ini, mereka mulai bergerak di Surabaya, berlanjut di Semarang, dan kita tahu hampir sama seperti yang sekarang terjadi. Jadi kita juga harus berhati-hati bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang itu bergerak ini kan seakan-akan didominasi oleh buruh. Tapi untunglah turun para mahasiswa, para pelajar, dan juga kelompok yang lainnya ikut bergabung, karena kita pahami bahwa Cipta Kerja tidak semata-mata fokusnya kepada perburuhan, tapi terkait dengan seluruh kehidupan warga Indonesia, termasuk juga pendidikan, ya. Itu juga klaster pendidikan dan kebudayaan dan lain-lain juga tidak langsung bersentuhan dengan Cipta Kerja itu sendiri. Tapi dengan hadirnya adik-adik STM atau SMK dan juga mahasiswa membuktikan bahwa Cipta Kerja bukan didominasi oleh para buruh. Dan gerakan buruh ini ternyata menarik. Sejak dari awal itu sudah muncul di Surabaya, bergeser ke Semarang, yang akhirnya di Semarang itulah mulai bergulirnya PKI mulai muncul. Dan kita tahu dari sana mulai dari Serikat Dagang Islam yang dimulai oleh Haji Saman Hudi, ya, akhirnya berubah menjadi SI, ya, dan SE yang semulanya hanya berwarna putih, akhirnya ada SI merah, dan situlah Semaun mulai bergabung. Dan rupanya antara dua tren itu menjadi penting, memiliki kekuatan sendiri, akhirnya potensi PKI itu akhirnya tumbuh sendiri dan berkembang dimulai pada tahun 1920, atau yang embrionya tahun 1917 dan tahun 1920 mulai eksis dan seterusnya. Dan kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya, bahwa agresivitas para aktivis PKI itu mulai muncul dengan mengadakan perlawanan terhadap Hindia Belanda tahun 2006-2007. Dan kita tahu bahwa perjuangan itu akhirnya juga mengalami kekalahan. Dilanjutkan dengan perjuangan berikutnya, bagaimana PKI itu dengan agresifnya tahun 1948 juga ingin merubah bagaimana Republik Indonesia itu
diharapkan menjadi negara komunis, dan kita tahu saat itu dimulai dari pemerintahan yang waktu itu masih ada di perang setelah perang tahun 48. Next ya, perang kemerdekaan. Jadi di situ mulailah Musso berpidato lantang seperti Bung Karno ya di Yogyakarta tentang pandangan dia terhadap komunisme murni, dan Musso mendidik calon pemimpin PKI seperti Aidit. Jadi Aidit sudah disiapkan sejak itu di Jogja, dan mereka mulai membangun Indonesia untuk menjadi negara komunis itu dari Madiun. Jadi kalau kita lihat perjalanannya bagaimana Madiun itu dalam lintas sejarahnya itu bermula dari serangan terhadap para kiai, para santri dan sebagainya, dan termasuk juga gubernur Surabaya ya, yaitu Suryo, yang kita sering tahu kalau lewat Ngawi itu sebelah kanan, kalau dari barat itu patungnya M. Suryo itu yang saat itu menjadi korban dari ganasnya PKI tahun 1948. Nah setelah itu bagaimana PKI mendapatkan pengakuan, mendapatkan tempat di hati Soekarno. Akhirnya muncullah sebagai partai, salah satu partai ikut pemilu 1955, dan berlanjut juga dekret Presiden 1959 yang juga masih mendapatkan tempat yang memadai atau mendapat yang baik di depan Soekarno, dan di sana termasuk juga bagaimana negosiasi antara PKI dengan Soekarno dan menjadikan Soekarno untuk presiden seumur hidup, dan muncullah Nasakom. Memang saya dengar beberapa kurang mohon maaf, waktunya. 5 menit lagi, Prof. Ya, 5 menit. Oke, baik. Bahwa keberadaan Nasakom memang dengan adanya Masyumi dibubarkan. NU yang saya baca dari referensi lain bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mewakili politisi Islam, politisi NU yang memang kalau mau menghancurkan PKI tidak bisa dari luar, makanya dari dalam. Memang dengan segala pengorbanan, Nasakom, nasionalis, agamis, orang agama, dan juga komunis, akhirnya menjadi satu, dan sebenarnya NU menghabisi PKI itu dari dalam. Sebenarnya NU sudah mengharapkan PKI dibubarkan oleh Soekarno, tapi ternyata tidak berhasil. Akhirnya berhasil mendekati pengganti yang mendapatkan super semar Pak Harto, akhirnya membujuk Pak Harto berhasil untuk membubarkan PKI. Dan yang menarik lagi, NU, politik NU berlanjut dengan adanya pemerintahan Orde Baru, dan akhirnya 71 menjadi partai yang cukup besar suaranya, dan rupanya NU tidak diuntungkan oleh Orde Baru, muncullah di situ tahun 73 menjadi P3 dan seterusnya. Nah, di sini posisi PKI berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ya, PKI harus dibubarkan sebagai salah satu partai. Ya, ini yang penting yang harus dimaklumi kita semua, bahwa sejak itulah PKI dibubarkan dan tidak lagi bisa berdiri sebagaimana yang kita lihat pada waktu pemilu tahun 71, sudah tidak ada lagi PKI. Nah, bagaimana kita memahami komunisme itu? Ada ciri-ciri dari paham komunisme. Paham ini mengajarkan teori pertentangan kelas sosial di masyarakat, sehingga sering terjadi pertentangan antara kaum proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis.
Jadi kita lihat bagaimana para buruh, para yang kelompok bawah itu berhadapan dengan pemilik tanah karena pemilik tanah banyak yang diambil kekayaannya itu dibagi-bagi kepada masyarakat. Komunisme memiliki doktrin revolusi terus-menerus, jadi tidak pernah berhenti. Menganut sistem politik satu partai, jadi tidak ada partai yang lain. Jadi tidak ada 2 partai, 3 partai, apalagi sampai multi partai yang pernah kita lihat reformasi itu sampai 50 partai. Mereka tidak akan bicara tentang negara dan hukum. Negara dan hukum akan hilang karena tidak dibutuhkan dalam paham komunisme. Jadi karena menjadi single fighter yang menguasai negara, jadi tidak diperlukan lagi yang macam-macam. Jadi karena dialah yang menentukan segala-galanya. Kekayaan alam dan alat produksi merupakan milik pemerintah sepenuhnya. Dan pemerintahlah yang membagi-bagi apa yang dimiliki oleh pemerintah itu untuk dibagi pada rakyat dengan pembagian yang rata. Secara teori, paham ini bertujuan untuk memakmurkan rakyat dan tanpa kelas sosial. Jadi semuanya dibagi kepada rakyat. Makanya komunisme ini bisa berkembang dengan baik ketika masyarakat itu pada posisi yang miskin. Jadi mereka ingin mendapatkan bagian tanpa harus kerja keras untuk mendapatkan bagian dari kekayaan dimiliki oleh 2 atau sekelompok orang. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita harus ciptakan keseimbangan. Ya jangan sampai miskin didominasi oleh 2 orang saja. Makanya sekarang ini kalau kita lihat bagaimana kekayaan di Indonesia dalam sebarannya. Mengapa komunisme Indonesia tidak bisa diterima di Indonesia? Karena PKI berusaha mengganti ideologi bangsa Indonesia menjadi komunis. Inilah kunci utama. Indonesia adalah negara yang terdiri dari bermacam penganut agama yang sesuai dengan dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa PKI tidak mengakui adanya Tuhan. Makanya sangat bertentangan. Indonesia menganut sistem demokrasi. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap rakyat punya suara. Sementara itu PKI, hampir setiap rakyat tidak punya hak untuk bersuara. Kekuasaan mutlak di tangan pemerintah. Karena cenderung tidak menghargai hak asasi manusia. Makanya terjadi serangan, pembantaian, pembunuhan, dan kita tahu beberapa praktek, apakah 48 atau 65, hampir sama cara-cara bertindaknya terhadap rakyat. Bahkan juga sekarang ada tanda-tanda bagaimana tanpa salah, tanpa ada kekeliruan, ada seseorang diserang oleh orang lain, dan itu akhirnya mengingatkan kita bagaimana zaman 48 dan 65 itu. Katanya hampir modus operandinya hampir sama. Inilah yang membuat orang teringat oleh peristiwa-peristiwa pada saat itu. Nah, kita lihat bahwa menyadari akan, ya, tinggal berapa menit? Oke, tinggal 2 menit. Bahwa ketetapan MPS nomor 25 tahun 1966 ini tetap pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan setiap kegiatan yang menyebarkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Dan selanjutnya bahwa dalam ketetapan MPR 2003 nomor 1 pasal 2 bahwa ketetapan nomor 25 itu tetap masih berlaku. Jadi kalau kemarin waktu ada rumusan RUU HIP itu tidak nyinggung-nyinggung soal 2 ketetapan MPRS dan MPR ini, maka semua orang meragukan tentang keberadaan RUU itu sendiri, dan itu wajar saja. Nah, selanjutnya bahwa dewasa ini memang kita dihadapkan pada berbagai isu terkait dengan keberadaan sejarah nasional. Ada 2 posisi yang dimiliki oleh sejarawan.
bahwa sejarah idealnya harus mengedepankan objektivitas dan kejujuran sehingga memberikan pembelajaran yang berharga. Inilah yang kita inginkan. Tapi yang terjadi bahwa ada sejarawan yang pada faktanya bersikap subjektif sehingga tidak bisa mengungkap materi sejarah secara faktual dan objektif. Dan ini yang membuat beberapa orang kecewa. Mengapa demikian? Karena mungkin ada misi-misi atau kepentingan yang mendasari perilaku itu. Selanjutnya, bahwa apa yang dicurigakan selama ini sehingga orang tidak percaya, termasuk juga pemutaran film G30 PKI, sebenarnya itu tidak bisa dipisahkan dari gambaran sejarah PKI atau sejarah nasional yang ada. Pada waktu Orde Baru, kita lihat memang sangat diwarnai oleh keyakinan atau belief dari pemerintahan tentang peristiwa G30S. Versi revisi yang dibuat sejak reformasi itu juga sudah terjadi perubahan, ya, dan juga termasuk juga diharapkan sejarah Tionghoa itu masuk, dan kita tahu masuknya Konghucu, ya, sebagai satu agama baru, katanya padahal itu di mana, di tempat yang lainnya ada semacam tradisi, bukan sebagai agama. Dan kita memahami bahwa sekarang bukan hanya 5 lagi agama, tapi 6 agama. Dan terakhir versi kurikulum terbaru 2013. Jadi di samping Orde Baru, ini juga pengungkapan lagi G30S PKI. Coba ini. Plus pembahasan komunisme untuk kepentingan politik yang belakangan ini selalu saja menjadi polemik persoalan-persoalan ini. Nah, bagaimana dengan peniadaan pendidikan Pancasila? Saya ingat sekali sebagai salah satu tim penyiapan RUU Sidiknas, salah satu partai adalah bersikeras menunjukkan etikatnya untuk menghapus Pancasila. Karena Orde Baru identik dengan Pancasila. Sejak itulah 2003 Sidiknas, terus 2004, 2006 kurikulum berbasis kompetensi, ya, KBK waktu itu harus meniadakan mata pelajaran Pancasila dari SD sampai perguruan tinggi, walaupun ada sejumlah perguruan tinggi yang masih tetap mengajarkan Pancasila sampai sekarang, walaupun di era yang tidak dibolehkan untuk mengajarkan Pancasila. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tadi, karena tidak menguasai Pancasila, rentan sekali dimasuki oleh pengaruh ideologi yang lain, yang tidak hanya komunis, tapi juga ideologi lainnya. Teori tentang penjelasan peristiwa 30S, jadi kita tahu bahwa ada tarik-menarik gerakan 30 September itu harus dilengkapi dengan PKI juga, harus, dan seharusnya juga tidak. Oleh karena itulah paling tidak ada 6 teori yang bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada tanggal peristiwa 30 September 1965 yang selalu dikaitkan dengan PKI. Teori pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat yang dipicu oleh kecemburuan terhadap elit TNI Angkatan Darat. Teori kedua, bahwa dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Teori ketiga, bahwa gerakan 30 September bisa terjadi karena ada pertemuan kepentingan Inggris dan Amerika untuk menggulingkan Soekarno. Teori keempat, Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori kelima, bahwa tidak ada skenario besar dan pemain tunggal dalam peristiwa tersebut. Artinya semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Jadi bisa beberapa faktor yang menyebabkan. Tapi teori terakhir ini yang sebenarnya mendominasi, yaitu dalam gerakan 30 September adalah PKI. Jadi inilah keyakinan kita. Tapi apapun yang kita takutkan, sebenarnya dewasa ini bukanlah komunisme saja yang kita harus khawatirkan. Bahwa yang membuat kita ini jauh dari keindonesiaan, jauh dari keberagaman adalah kapitalisme, liberalisme, westernisme, sekularisme, hedonisme. Inilah sebenarnya sama-sama bahayanya. Jadi kita tidak harus berlebihan, yang kita takuti ya komunisme saja, tapi
ideologi-ideologi lain yang sekarang menggerus kepribadian anak bangsa ini juga harus kita hadapi bersama-sama. Apakah itu datangnya secara langsung maupun secara tidak langsung, apalagi di era IT ini sangat terbuka untuk bisa masuk secara proaktif kita lakukan atau secara tidak langsung kita dipengaruhi melalui informasi yang tidak terfilter, karena hanya hati kita lah yang mampu memfilter semua hal yang ada di sekitar kita. Jadi karena itulah komunisme memang kita harus waspadai dan kita harus hati-hati, tapi yang jauh lebih penting adalah kesiapan kita untuk menyiapkan calon anak bangsa itu memiliki kemampuan untuk memfilter dan membangun kemampuan bagaimana kita memiliki salah satu ada ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang baik. Memang tidak cukup hanya kita training, tapi juga keteladanan dari pihak pimpinan negara ini jauh lebih penting untuk menanamkan nilai Pancasila yang kita sama-sama yakini sebagai filsafat bangsa, nilai-nilai bangsa yang menjadi filter terhadap segala ideologi yang dimungkinkan masuk di masa-masa yang akan datang. Sejak dari SD sampai perguruan tinggi tentu tidak mudah, itu kita harus tanamkan. Tapi kebersamaan mulai dari keluarga, demikian pula sekolah dan juga masyarakat di tempat kerja, dan juga keteladanan para pimpinan di semua sektor menjadi penting. Di samping kita juga harus mengkondisikan bagaimana pemerintah juga punya tanggung jawab memfilter, seperti juga dilakukan oleh China. Jadi tidak bisa orang mengakses informasi secara terbuka. Tapi pemerintah pun juga punya kewajiban. Kita tidak bisa menyalahkan anak bangsa ini dipengaruhi oleh ideologi yang lain, tapi pemerintah yang punya tanggung jawab penting melindungi bangsanya ini harus diwujudkan secara bertanggung jawab. Saya kira ini sangat penting dan insya Allah kalau kita bisa tanamkan ini, kalau ada anak bangsa ini mau sekolah dimanapun berada, dari belahan barat sampai belahan timur, insya Allah mereka akan bisa melakukan filter sendiri terhadap hal yang tidak cocok dengan kebutuhan mereka untuk hidup bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Dan alhamdulillah saya tahu betul teman-teman yang sudah dibekali dari Indonesia, katakanlah yang sudah apakah S1 ya, minimal tertentu betul, begitu melanjutkan S2, S3 sudah terbentuk keindonesiaannya. Beda dengan anak yang baru SMA keluar ke luar negeri yang belum matang kepribadiannya, jauh lebih mudah dipengaruhi oleh nilai-nilai atau ideologi yang lainnya. Inilah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita tidak perlu menyalahkan satu dan yang lainnya, tapi apa yang kita berikan, termasuk ini teman-teman FTA, Mas Tata dan kawan-kawan, walaupun di luar, mampu menunjukkan kepeduliannya untuk bisa menyelamatkan Indonesia itu ke depan. Jadi yang kita selamatkan bukan orang per orang, pejabat-pejabat, tapi kita ingin bantu menyelamatkan Indonesia. Insya Allah dengan begitu, otomatis di dalamnya adalah orang yang sedang diamanati oleh negara yang sedang berada di tempatnya masing-masing. Jadi inilah yang menjadi tantangan kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kira ini Mbak yang bisa saya sampaikan untuk pancingan. Mudah-mudahan nanti diskusinya bisa lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wahab. Sudah komplit rasanya pemaparannya. Selanjutnya kepada Prof. Suteki, saya persilahkan monggo Prof. untuk memberikan pemaparannya dan pembicaraannya untuk kita semuanya. 15 menit Prof. Nyun sewu. Ya, baik. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati dan Pak Insya Allah dimuliakan Allah, Prof. Wahab, dan juga rekan-rekan yang ada di FTA dimanapun berada, serta para pemirsa webinar pada hari ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekalian berada. Bisa ditangkap ya suara saya? Bisa, Prof.
Insya Allah. Oh, baik. Ya. Baik, saudara sekalian, sebenarnya kita bicara tentang komunisme itu tentu tidak bisa dilepaskan dari ideologi-ideologi besar ya yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah kapitalisme, kemudian yang kedua yang besar juga adalah ideologi Islam. Nah, tiga ideologi ini menurut saya sejak terutama abad, kalau kita lihat Islam itu kan sebenarnya sejak zaman Rasulullah yaitu abad ke-7 ya. Jadi 622 itu satu-satunya negara yang sudah punya konstitusi itu adalah Madinah ya, dengan piagam Madinah. Otomatis ya tidak mungkin itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan ideologi. Lalu tiga ini bersaing, ya terus bersaing. Dan orang mengatakan tidak mungkin ada suatu ideologi itu yang mati. Atau setidaknya mungkin ya paling banter adalah dying. Ya, jadi sekarat itu sangat mungkin. Nah, secara konseptual sebenarnya ideologi-ideologi yang diciptakan manusia itu akan ada potensi besar untuk dying, ya, untuk sekarat. Karena apa? Karena memang ideologi manusia itu seringkali tidak berdasarkan pada fitrah bagaimana manusia itu diciptakan. Nah, nanti kita lihat tuh, apakah betul kayak kapitalisme dan komunisme itu nanti akan dying, ya, akan sekarat. Nah, satu-satunya ideologi yang menurut saya itu akan langgeng gitu ya, bisa dipertahankan dan dipertanggungjawabkan bahkan sama dunia dan akhirat. Ya. Urusannya itu dunia dan akhirat itu adalah Islam. Nah, tadi Bu Is sudah bicarakan apa itu? Wah, ini artikel Prof. Teki yang paling kontroversial katanya. Itu tentang kekhalifahan. Ya itu sebagai umat Islam saja lah ya. Jadi sebagai umat Islam tentu harus meyakini bahwa itu sebagai bagian dari ajaran Islam. Nah, terkait dengan tema pada hari ini, sebenarnya kalau kita bicara komunisme sebagaimana dulu ya dicetuskan oleh Karl Marx ya dalam sebuah buku tipis itu hanya 26 halaman yang berjudul The Communist Manifesto, itu tahun 1848. Kalau kita masih berdasarkan itu, saya yakin komunisme tidak akan laku. Nah, komunisme ternyata tadi sudah disinggung oleh Prof. Wahab, itu sudah mengalami metamorfose, ya. Jadi tidak lagi sebagaimana tahun 1848 ya kita juga kenal namanya manifesto the Communist Manifesto, itu punya yang disebut dengan rencana 10 pasal. Nah, itu isinya seperti tadi disampaikan oleh Prof. Wahab. Kalau berdasarkan itu, saya yakin nggak laku, makin tidak laku gitu. Nah, oleh karenanya tadi saya katakan di Cina sudah mulai ya mengadopsi nilai-nilai kapitalisme. Dan kita bisa yakin kayak Cina itu dua itu sudah kawin ya, antara kapitalisme dengan komunisme. Dari sisi politik dia komunis, tapi dari sisi ekonomi mereka sangat kapitalis. Nah, kita juga perlu hati-hati di sini. Ketika misalnya kita banyak bekerja sama dengan Cina, ya bahkan banyak warga Cina itu yang datang ke Indonesia dengan alasan misalnya investasi yang dalam kerangka ya atau frame-nya itu adalah turnkey project gitu ya. Jadi turnkey project itu berarti mereka bisa membawa pasukan dalam tanda kutip ya dari Cina itu didatangkan di Indonesia sebagai tenaga kerja ataupun apa namanya gitu ya. Nah, ini kan perlu juga kita waspadai karena juga banyak di samping itu yang para pejabat, para anggota DPR ya dari Indonesia itu studi khusus ya ke Cina itu terutama di PKC. Nah, apakah tidak mungkin ya dalam kerangka seperti ini kita akan meng-copy paste ya apa yang ada di Cina kemudian diterapkan di Indonesia. Nah, kita lihat sekarang saya sering menulis persoalan how democracies die sebagaimana dikatakan oleh Ziblatt dan Levitsky ya. Dalam bukunya yang judulnya begitu, How Democracies Die. Itu matinya demokrasi karena apa? Salah satunya adalah sistem pemerintahannya yang sudah mengarah pada otoritarianisme. Sementara kita tahu bahwa karakter otoritarianisme itu adalah punya komunis. Nah, gitu loh. Kalau ini sekarang Indonesia itu tergiring ke arah
otoritarianism, ya. Sementara ekonominya kapitalis, apa ini bukan berarti akan ada perkawinan antara komunis dengan kapitalis. Ini yang harus kita waspadai. Jangan dikira nanti kita lama-lama mengcopy paste ada yang apa yang di Cina ambil oper gitu ya, lalu kita terapkan di Indonesia. Dan saya kira ini gejalanya memang sudah tercium ya, kalau belum bisa ditangkap jelas, tapi sudah mulai jelas tercium di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun ini langsung saya masuk ke dunia pendidikan ya. Pada bulan Februari 2018 itu komisioner KPA ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, namanya Bu Retno Listiarti itu menyebutkan bahwa ada 2 isu yang sudah merebak ya di dunia pendidikan itu. Yang pertama adalah isu komunis dan yang kedua isu radikalisasi atau radikalisme. Nah, komunis itu sebagai ideologi, tadi saya katakan never die, tidak mungkin akan mati ya, dan sekaligus penganutnya juga tetap akan ada ya. Nah, kita lihat dari waktu ke waktu militansi penganut itu kan bukan main ya. Jadi mereka itu berjuang melalui berbagai cara, berbagai sektor, ya termasuk di dunia pendidikan. Sejarah membuktikan ya bahwa komunisme itu seringkali juga disebut sebagai bahaya laten. Ya. Meskipun ya saya baca di ini ada satu buku yang menjelaskan tentang The Communist Manifesto itu, orang komunis sendiri nggak suka ya dikatakan sebagai sesuatu yang laten. Mereka itu ingin terus terang loh. Mereka malu dikatakan sebagai orang yang menyembunyikan maksudnya, apalagi kok melatenkan maksudnya, ingin terang-terangan, ini loh tujuanku, gitu loh. Nah, sehingga kalau dikatakan laten, mereka sangat apa ya istilahnya itu malu sebenarnya. Nah, terkait dengan ini kelanjutan yang di pendidikan ini, pada bulan September ini ya, jadi 2020 ini pemerintah Kabupaten Sragen ya, itu menarik modul pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dari peredaran karena memuat pertanyaan seputar Ekasila. Nah ini kita langsung tunjuk poin aja ya. Jadi pertanyaannya itu apa ya terkait dengan Ekasila itu dia menanyakan isi Ekasila itu apa? Nah, gitu. Di situ disebutkan ada pilihan, ya, ada 4 jawaban disediakan, yaitu sosionasionalisme maksudnya. Kemudian yang kedua gotong royong, yang kedua sosiodemokrasi, dan yang keempat ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, jawabannya apa anak-anak? Tentu menjawab gotong royong. Nah, ini pernah jadi polemik besar ya waktu itu, tetapi setelah ditelusuri ternyata mereka katanya tidak sengaja ya. Jadi tim penyusun buku ini tidak sengaja dalam arti kok mau mensosialisasikan persoalan komunisme itu tidak ada kesengajaan tentang itu. Karena memang dari sisi sejarah ya, Ekasila itu memang tidak langsung terkait dengan komunisme itu. Cuma itu kan pemerasan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno waktu itu, ya ketika misal tidak suka Pancasila, oke lah, saya sodorkan Trisila. Kalau Anda pun masih merasa kebanyakan dengan Trisila, baiklah, saya ajukan Ekasila namanya gotong royong. Nah, tetapi sebenarnya istilah-istilah Trisila, Ekasila itu sudah luluh lantak ketika tanggal 22 Juni 1945 itu kemudian Tim 9 itu merumuskan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sebenarnya sudah finish itu, selesai itu. Nah, kenapa kemudian menggejala kembali? Karena kita tahu ternyata Trisila, Ekasila itu menjadi salah satu visi misi ya, yang kemudian ada di ADART dari suatu organisasi politik kita lah. Kalau Anda cari itu di Google akan ketemu namanya PDIP, itu menjadi
ada di visi misi itu bahwa ingin mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara itu berdasarkan pada Trisila. Ya, Trisila atau maksudnya juga berarti apa? Terkait dengan Pancasila 1 Juni 1945. Ini yang kemudian dikait-kaitkan karena Pak Karno waktu itu memberi angin segar, tadi sudah dikatakan oleh Prof. Wahab bahwa bagaimana mendapat atau dijadikan ya PKI itu menjadi anak emas. Bahkan kemudian tadi sudah ada ya manifesto politik yang terkait dengan bagaimana menggabungkan antara 3 ideologi, yaitu nasionalis, komunis, dan agama. Itu mendapat tempat tersendiri di situ. Nah, jadi kalau kita perhatikan lebih jauh atau berdasarkan kasus ini, memang kita boleh artinya ada kehati-hatian kita lah, ya namanya precautionary principle, ya sebagai sebagai cara untuk kita mengantisipasi apa yang pernah terjadi sejarah kelam Indonesia, yaitu tentang tadi sudah disampaikan mengenai gerakan 30 SPKI atau sebelumnya tahun 48 atau sebelumnya ketika masih ada Hindia Belanda itu pada tahun 1926. Itu masa kelam, sehingga kita perlu hati-hati di sini. Nah, mengapa kita perlu curiga ya terhadap penyusupan ideologi komunisme itu di pendidikan? Kita bisa melihat sejarah ya dalam kacamata PKI itu ya. Misalnya kita bicara tentang universitas, gitu ya. Universitas atau mungkin juga tempat-tempat pendidikan pada umumnya, termasuk sekolah-sekolah yang menengah dan dasar itu adalah tempat mendidik kader-kader atau disebut sebagai breeding ground. Kalau di perguruan tinggi berarti apa? Sarjana. Ya. Yang macam mana? Yang revolusioner. Atau kader yang gandrung, atau istilahnya itu tergila-gila dengan sosialisme. Ya mulai dari sana. Kader yang berjiwa manipul Uzdek. Nah, ada kan? Jadi ada undang-undang dasar, kemudian ada sosialisme, demokrasi, dan seterusnya itu. Nah, waktu itu tahun 63-64 gitulah ya. Universitas atau perguruan tinggi itu oleh PKI sangat dibutuhkan untuk membina kader dan juga untuk menyemaikan ideologinya dengan dalih. Ya, misalnya ada tempat penelitian ilmiah yang sifatnya apa? Revolusioner. Kemudian bagaimana menumbuhkan, ya di situ ada teori-teori baru tentang sosialisme. Nah, waktu itu juga PKI menuntut agar semua kuliah yang diberikan di perguruan tinggi itu memiliki satu tujuan, yaitu apa? Menyelesaikan revolusi Indonesia. Ya, jadi apa ya istilahnya semua mata kuliah itu harus dituntun. Waktu itu dikenal ada 9 wejangan presiden ya, antara lain ya persoalan sosialisme itu ya, antara lain persoalan sosialisme yang harus diajarkan tidak hanya materinya tapi juga spirit ya, semangatnya. Jadi sehingga kan tokoh-tokoh ya PKI itu bergerak ya di bidang pendidikan, itu berusaha menyusun dan bagaimana merealisasikan program-program PKI di bidang pendidikan. Nah, ternyata saudara sekalian yang pertama kali diincar itu adalah mata pelajaran sejarah dan civic atau kewarganegaraan. Mungkin di Amerika ya namanya civic. Kalau kita ini juga ada ikutan dari mata kuliah Pancasila itu biasanya ditambah dengan kewarganegaraan. Kalau dulu memang berbeda. Ya, jadi kewarganegaraan sendiri, dulu namanya kewiraan. Nah gitu ya. Pancasila sendiri, waktu saya kuliah dulu Pancasila sendiri, kewiraan sendiri. Nah, ya betul. Ya sekarang itu yang tadi dikatakan ternyata yang diincar itu mata kuliah atau mata pelajaran kalau di SD dan SMA itu sejarah dan civic. Nah kenapa? Karena melalui mata pelajaran sejarah ini PKI berusaha untuk mengarahkan pola pikir generasi muda ke pola pikir komunis. Nah, mungkin menghilangkan jejak, memperbaiki diri, ya teman, memperbaiki citra dan seterusnya. Meskipun mungkin sejarah kelam ada di situ.
Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.